Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azrul Ghifari dari kelas 4B Misidiatul Muhajirin Palangkaraya. Di sini saya akan membacakan cerita Pohon dan Anak. Ada pohon besar di dalam hutan dengan batang tebal, banyak dahan besar, dan berdaunan rimbun. Seorang anak yang kesepian datang ke pohon itu untuk bermain. Anak itu membayangkan seolah-olah ia mendengar pohon itu berkata ramah kepadanya, "Ayo panjatlah aku, bangunlah rumah bermain kecil di atas sini. Kamu boleh menggunakan dahan kecilku jika kamu mau, juga daunku yang berlimpah." Kemudian anak itu memanjat pohon, mematahkan beberapa ranting, mengambil dedaunan, dan membuat rumah rahasia yang tinggi di pohon itu. Meskipun tersakiti, pohon itu bahagia karena dengan sedikit berkorban bisa melihat anak itu mendapatkan begitu banyak kesenangan. Selama hari-harinya, hari yang panjang, anak itu akan bermain di dalam rumah pohon. Pohon itu puas. Ketika tumbuh lebih dewasa, anak itu berhenti bermain di pohon. Pohon itu menjadi sedih, rantingnya merunduk dan dedaunannya kehilangan kilaunya. Selang beberapa tahun, anak yang kini remaja itu kembali. Pohon itu kegiran melihatnya lagi. Pemuda itu merasa ia mendengar pohon itu berkata, "Ayo panjatlah aku lagi, rumah pohon lamamu masih di sini, aku merindukanmu. Kini aku terlalu tua untuk bermain rumah pohon. Aku ingin kuliah tetapi aku terlalu miskin," kata pemuda itu. Pohon itu tampak berkata, "Tidak masalah, kembalilah seminggu lagi, aku akan mengeluarkan buah. Aku akan menghasilkan buah ekstra, silahkan panen semua buahku dan juallah untuk membayar biaya kuliahmu." Anak itu kembali 7 hari kemudian. Pohon itu dipenuhi buah ranum. Anak itu mengembalikan semua sampah sampai buah yang terakhir menjualnya, dan cukup untuk biaya kuliah 1 tahun. Pohon itu sangat bahagia. Anak itu kembali selama 3 tahun berikutnya, mengambil setiap buahnya dan menjual untuk memenuhi biayanya. Pohon itu gembira, bahkan pohon itu kelihatan berusaha lebih keras tiap tahun agar menghasilkan lebih banyak buah untuk sahabatnya. Meski usahanya itu membuat pohon kelelahan dan makin sakit. Ketika anak itu lulus, ia berhenti datang. Pohon itu sedih lagi. Beberapa tahun kemudian, anak itu kini menjadi pemuda kembali. Ia memiliki kesan yang sangat jelas bahwa pohon tua itu menangis kegirangan melihatnya lagi. Tumbuhan beberapa hari lagi, walau aku kini agak lemah, aku masih bisa menghasilkan banyak buah agar kamu jual untuk biaya kuliah. Aku tidak kuliah lagi, aku sudah punya pekerjaan, aku sudah jatuh cinta ingin menikah, tetapi kami membutuhkan rumah untuk ditinggali, kata pemuda itu. Tidak masalah, kembalilah besok dengan gergaji, ambillah dahan tebalku itu bisa untuk membuat papan, lantai, dan tiang yang kuat. Bahkan ada cukup kayu untuk membuat dindingnya. Gunakan dahan kecil, daun besar untuk atapnya, kata pohon itu. Demikianlah hari berikutnya. Pemuda itu mengambil seluruh dahan dan daun untuk membuat rumahnya, serta hanya menyisakan batangnya. Meskipun hal itu menyebabkan luka parah, pohon itu bahagia membuat pengorbanan besar untuk seorang yang dicintainya. Selama bertahun-tahun, anak itu tidak pernah kembali. Pohon itu bergantung pada kenangan bahagia untuk pertahanan hidupnya. Ketika anak itu datang lagi, kini menjadi pria setengah
Ya, pohon itu nyaris melompat ke ranah sukacita. Selamat datang, sungguh bahagia melihatmu lagi. Bahkan kali ini burung-burung pun bisa mendengar pohon itu. Apa yang bisa kulakukan untuk mohonmu? Mohon izinkan aku membantu. Kini aku mempunyai anak dan aku ingin memulai usaha dengan perabotanku sendiri agar mendapat cukup uang sehingga bisa memberi mereka kehidupan yang baik. Jawab pria itu. Bagus sekali. Kamu mungkin berpikir aku cuma tunggul tua. Ada banyak kayu indah dalam batangku untuk membuat banyak perabotan mahal. Ambillah, aku akan bahagia jika kamu ambil semua, kata pohon itu. Esoknya pria itu datang menebang pohon itu dan mendapat cukup banyak kayu kelas satu untuk memulai usaha perabotan. Tidak lama setelahnya pohon itu pun mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.